Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Lestari, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Petumpu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah biologi yaitu Kingdom Monera. Video ini dibuat sebagai tugas pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai Kingdom Monera sebagai salah satu kelompok makhluk hidup yang memiliki peranan penting dan berbagai aspek kehidupan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman sekalian memahami materi Kingdom Monera dengan lebih baik. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut, yang pertama menjelaskan konsep Monera, yang kedua mendeskripsikan struktur Eubacteria dan Archaea bakteria, yang ketiga menjelaskan reproduksi Eubacteria dan Archaea bakteria, yang keempat mengidentifikasi klasifikasi kedua kelompok tersebut, dan yang kelima menganalisis manfaat serta dampak Monera dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, Monera. Adapun pengertian dari Monera. Monera merupakan kelompok organisme prokariotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti atau nukleus dan organel bermembran. Menurut sistem 3 domain oleh Carl Woese 1990, Monera dibagi menjadi dua. Yang pertama, domain bakteria atau yang biasa disebut dengan Eubacteria, dan yang kedua, domain Archaea atau biasa disebut dengan Archaea bakteria. B. Karakteristik umum Monera. 1. Bersel 1 atau uniseluler. Yang kedua, bersifat mikroskopis. Yang ketiga, tidak memiliki inti sejati. Yang keempat, memiliki ribosom. Yang kelima, DNA terbentuk sirkuler. Yang keenam, bereproduksi secara aseksual. Yang ketujuh, dapat hidup autotrof maupun heterotrof. Yang kedelapan, hidup bebas, simbiosis atau parasit. Materi yang kedua yaitu Eubacteria. Bagian A, pengertian Eubacteria. Eubacteria atau bakteri sejati adalah kelompok organisme prokariotik bersel 1 atau uniseluler yang memiliki dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Eubacteria tidak memiliki membran inti sejati dan organel bermembran, tetapi memiliki materi genetik berupa DNA sirkuler yang terdapat pada daerah nukleoid. Adapun habitat Eubacteria sangat luas, meliputi tanah, air, udara, tubuh manusia, tubuh hewan, bahkan tubuh tumbuhan. Bagian B, struktur sel Eubacteria. Boleh kita lihat pada gambar, bagian-bagian sel Eubacteria terdapat kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleoid, plasmid, pili atau fimbriae. Yang kesembilan, ada flagella. Bagian yang ketiga, fungsi struktur sel Eubacteria. Yang pertama, kapsul. Kapsul berfungsi melindungi bakteri dari kekeringan, membantu perlekatan dan menghindari fagositosis. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel berfungsi memberi bentuk, melindungi sel, dan mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Yang ketiga, membran plasma yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat serta menjadi tempat respirasi dan pembentukan energi. Yang keempat, sitoplasma, tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme sel. Yang kelima, ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan oleh sel. Yang keenam, nukleoid, mengandung DNA utama yang mengendalikan aktivitas sel dan pewarisan sifat. Yang ketujuh, plasmid. Plasmid berfungsi membawa gen tambahan seperti gen resistensi antibiotik dan juga dipindahkan melalui konjugasi. Yang kedelapan, pili atau fimbriae, yang berfungsi membantu bakteri melekat pada permukaan, sedangkan pili seks berperan dalam konjugasi. Yang kesembilan, ada flagella yang berfungsi sebagai alat gerak yang membantu bakteri berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Bagian D, bentuk Eubacteria. Seperti pada gambar di atas, bentuk Eubacteria ada 4, yaitu yang pertama, fokus atau biasa disebut dengan fokus. Bentuknya itu yaitu bulat. Yang kedua, basil atau biasa disebut dengan bacillus. Bentuknya
gram negatif yang memiliki dinding sel tipis, memiliki membran luar, dan berwarna merah muda. Contohnya Escherichia coli dan Salmonella. INF, reproduksi Eubacteria. Eubacteria berkembang biak dengan sangat cepat. Proses reproduksi ini dibagi menjadi dua cara utama, yaitu ekseksual atau biasa disebut dengan vegetatif melalui pembelahan biner dan pembentukan spora, serta seksual atau biasa disebut dengan reproduksi generatif melalui rekombinasi genetik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai mekanisme reproduksi tersebut. Bagian A, reproduksi aseksual atau biasa disebut dengan vegetatif. Ini adalah cara utama dan paling sering digunakan oleh Eubacteria untuk memperbanyak diri. Yang pertama, pembelahan biner. Proses ini di mana satu sel membelah diri secara langsung atau amitosis menjadi dua sel anak. Materi genetik DNA akan dipublikasi, kemudian sel membelah menjadi dua bagian identik. Dalam kondisi optimal, beberapa jenis bakteri dapat membelah diri hanya dalam waktu 20 menit. Kemudian yang kedua, pembentukan endospora yang dilakukan ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, seperti suhu ekstrim, kekeringan, atau kekurangan nutrisi. Bakteri ini akan membentuk lapisan tebal di dalam sel untuk melindungi materi genetik sampai lingkungan kembali normal. Kemudian bagian B, reproduksi seksual atau generatif. Berbeda dengan organisme lain, reproduksi seksual pada bakteri tidak menghasilkan individu baru secara langsung, melainkan rekombinasi genetik untuk menghasilkan sifat baru atau variasi genetik. Proses ini terbagi menjadi 3 metode, yaitu konjugasi atau pemindahan materi genetik atau DNA secara langsung dari sel bakteri pemberi atau donor ke sel penerima atau resipien melalui jembatan sitoplasma yang disebut dengan Philip. Yang kedua, transduksi, yaitu pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus atau bakteriofage. Virus ini membawa potongan DNA dari sel inang sebelum dan memasukkannya ke sel inang yang baru. Yang ketiga, ada transformasi, yaitu proses penyerapan atau masuknya fragmen DNA bebas dari lingkungan luar atau dari sel bakteri lain yang telah mati secara langsung ke dalam bakteri penerima. Mari kita perhatikan pada gambar reproduksi aseksual pada Eubacteria atau pembelahan biner. Yang pertama, DNA atau kromosom bakteri mengganda. Kemudian yang kedua, sel memanjang dan DNA bergerak ke arah berlawanan. Yang ketiga, septun atau sekat berbentuk di daerah tengah sel. Yang keempat, sel membelah menjadi dua. Dan yang kelima, terbentuk dua sel anak yang identik yang menghasilkan satu sel induk membentuk dua sel anak yang identik secara genetik. Adapun reproduksi seksual pada Eubacteria atau konjugasi, langkah-langkahnya yang pertama, bakteri donor memiliki plasmid atau DNA ekstra berbentuk cincin, pilus seks yang terbentuk. Yang kedua, pilus menghubungkan bakteri donor dan resipien. Yang ketiga, plasmid dari donor ditransfer melalui pilus ke resipien. Yang keempat, plasmid masuk ke sel resipien dan menjadi sekular. Yang kelima, terjadi rekombinasi genetik atau pertukaran gen sifat bakteri yang dapat berubah, yang menghasilkan terjadi pertukaran materi genetik atau plasmid fragmen DNA sehingga bakteri penerima memiliki sifat baru. Oke, manfaat Eubacteria. Yang pertama, dalam bidang pangan, Lactobacillus bulgarisus menghasilkan yogurt dan Acetobacter aceti menghasilkan cuka. Kemudian Propionibacterium menghasilkan keju. Kemudian yang kedua, dalam bidang pertanian, bakteri Rhizobium menghasilkan fiksasi nitrogen dan bakteri Azotobacter bisa menghasilkan penyubur tanah. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, bakteri Streptomyces bisa menghasilkan antibiotik. Kemudian yang keempat, di bidang lingkungan bisa menghasilkan bioremidasi dan dekomposer. Dan bagian H, dampak Eubacteria. Yang pertama, menyebabkan penyakit pada manusia seperti TBC atau tuberkulosis, kolera, dan tifus. Kemudian yang kedua, menyebabkan penyakit pada hewan
antraks. Yang ketiga, menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti layu bakteri. Yang keempat, menyebabkan pembusukan makanan. Yang kelima, menghasilkan racun yang dapat membahayakan makhluk hidup. Yang kelima, menghasilkan racun yang dapat membahayakan makhluk hidup. Contoh bakteri merugikan seperti Macrobacterium tuberculosis, Vibrio cholerae, Salmonella typhi, dan Bacillus anthracis. Yang ketiga yaitu Archaea bacteria. Bagian A, pengertian Archaea bacteria. Archaea bacteria adalah organisme prokariotik yang memiliki struktur molekuler khas dan umumnya hidup pada lingkungan yang ekstrim. Bagian B, karakteristik Archaea bacteria. Yang pertama, prokariotik. Yang kedua, uniseluler. Yang ketiga, tidak memiliki peptidoglikan. Yang keempat, memiliki lipid membran berikatan eter. Dan yang kelima, mampu bertahan pada kondisi yang ekstrim. Bagian C, struktur Archaea bacteria. Boleh kita lihat pada gambar. Bagian utama pada Archaea bacteria ada membran plasma, dinding sel, sitoplasma, ribosom, nukleoid, dan archaea. Bagian D, kelompok utama Archaea bacteria. Yang pertama, metanogen. Metanogen adalah Archaea bacteria yang menghasilkan gas metana atau CH4 sebagai hasil metabolisme. Habitatnya pada rawa-rawa, lumpur, tempat pembuangan sampah, rumen atau lambung sapi, dan hewan ruminansia. Contohnya yaitu Methanobacterium. Kemudian yang kedua ada halofil ekstrim. Halofil ekstrim adalah Archaea bacteria yang hidup pada lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Habitatnya pada laut mati, danau garam, dan tambak garam. Contohnya Halobacterium. Kemudian yang ketiga ada Thermoeosinofil. Thermoeosinofil adalah Archaea bacteria yang hidup pada suhu yang sangat tinggi dan kondisi yang sangat asam. Habitatnya pada mata air yang panas, kawah gunung berapi, dan daerah vulkanik. Contohnya yaitu Sulfoglobus. Bagian E, reproduksi Archaea bacteria. Archaea bacteria berkembang biak secara aseksual melalui beberapa cara, yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan pertunasan. Baik, kita lihat pada gambar. Yang pertama ada pembelahan biner pada Archaea bacteria. Pembelahan biner adalah cara reproduksi aseksual pada Archaea bacteria, di mana satu sel induk membelah menjadi dua sel anak yang identik. Yang melalui tahap-tahap yang pertama, sel induk sel Archaea bacteria memiliki satu kromosom sirkular atau nukleoid. Kemudian tahap yang kedua, replikasi DNA. DNA atau nukleoid bereplikasi sehingga terbentuk salinan kromosom. Kemudian tahap yang ketiga, panjang sel. Sel memanjang dan kedua salinan DNA bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian tahap keempat, invaginasi membran. Membran sel mulai menginvaginasi ke dalam dan membentuk sekat atau septum di antara kedua salinan DNA. Tahap yang kelima, terbentuk dua sel anak sekat berbentuk sempurna dan sel terpisah menjadi dua sel anak yang identik. Kesimpulannya, pada sel pembelahan biner, satu sel Archaea bacteria membelah menjadi dua sel anak yang memiliki materi genetik dan sifat yang sama serta dengan sel induknya. Gambar yang kedua, fragmentasi pada Archaea bacteria. Fragmentasi adalah cara reproduksi aseksual di mana filamen atau kumpulan sel pecah menjadi beberapa bagian. Kemudian setiap bagian tumbuh menjadi individu baru. Adapun tahapannya, yang pertama, filamen induk Archaea bacteria membentuk filamen atau rantai sel. Kemudian tahap yang kedua, filamen terfragmentasi. Filamen terputus menjadi beberapa bagian atau fragmen. Kemudian tahap yang ketiga, fragmen. Setiap bagian atau fragmen menjadi sel tersendiri. Kemudian tahap yang keempat, tumbuh menjadi individu baru. Setiap fragmen tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Pada kesimpulan pembelahan ini, pada fragmentasi, filamen Archaea bacteria pecah menjadi beberapa bagian dan setiap bagian berkembang menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Kemudian
pada gambar yang ketiga, pertunasan pada Archaea bacteria. Pertunasan adalah cara reproduksi aseksual di mana pada sel induk terbentuk tonjolan atau tunas yang kemudian tumbuh dan terlepas menjadi individu baru. Melalui tahapan yang pertama, sel induk, sel Archaea bacteria berperan sebagai induk. Kemudian yang kedua, terbentuk tunas. Muncul tonjolan kecil atau tunas pada sel induk. Yang ketiga, tunas membesar. Tunas tumbuh semakin besar dan memiliki salinan DNA. Tahapan yang keempat, tunas terlepas. Tunas terlepas dari sel induk. Kemudian tahap yang kelima, individu baru. Tunas berkembang menjadi individu baru yang mandiri. Jadi kesimpulan pada reproduksi pertunasan, sel induk membentuk tonjolan atau tunas yang tumbuh dan kemudian terlepas menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Dari ketiga reproduksi ini, kesimpulannya Archaea bacteria dapat bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, fragmentasi, dan pertunasan. Ketiga cara tersebut menghasilkan individu baru yang memiliki sifat genetik yang sama atau identik dengan induknya. Bagian F, manfaat Archaea bacteria. Yang pertama, menghasilkan gas metana atau biogas sebagai sumber energi. Yang kedua, membantu menguraikan bahan organik di lingkungan. Yang ketiga, membantu pencernaan hewan ruminansia seperti kambing, sapi, dan kerbau. Yang keempat, dimanfaatkan dalam bioteknologi dan industri karena enzimnya tahan dalam kondisi yang sangat ekstrim. Dan yang kelima, berperan dalam pengolahan limbah dan penelitian ilmiah. Kemudian bagian G, dampak Archaea bacteria. Yang pertama, menghasilkan gas metana atau CH4 yang dapat meningkatkan efek rumah kaca dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Yang kedua, menyebabkan korosi atau perkaratan pada pipa, tangki, dan peralatan industri tertentu. Kemudian yang ketiga, mengganggu proses industri, terutama pada instalasi pengolahan limbah atau minyak dan gas jika pertumbuhannya tidak terkendali. Kemudian yang keempat, mengubah keseimbangan ekosistem mikroba pada lingkungan tertentu ketika jumlahnya sudah terlalu banyak. Pada gambar, adapun perbedaan Eubacteria dan Archaea bacteria. Pada materi Monera, terdapat dua kelompok utama yaitu Eubacteria dan Archaea bacteria. Keduanya sama-sama merupakan organisme prokariotik, namun memiliki berbagai perbedaan penting. Yang pertama, berdasarkan dinding sel. Eubacteria memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan, sedangkan Archaea bacteria tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Kedua, berdasarkan membran sel. Lipid pada membran sel Eubacteria berikatan ester, sementara pada Archaea bacteria lipidnya berikatan eter, sehingga lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Ketiga, berdasarkan habitatnya. Eubacteria umumnya hidup di lingkungan biasa seperti tanah, air, udara, dan tubuh makhluk hidup. Sebaliknya, Archaea bacteria banyak ditemukan di lingkungan ekstrim, misalnya tempat yang sangat panas, sangat asin, atau bahkan yang sangat asam. Keempat, berdasarkan sifat patogen. Beberapa jenis Eubacteria dapat menyebabkan penyakit pada hewan, manusia, maupun tumbuhan, sehingga pada saat ini Archaea bacteria belum diketahui sebagai penyebab penyakit. Kemudian yang kelima, berdasarkan reproduksi. Eubacteria berkembang biak dengan pembelahan biner dan dapat melakukan pertukaran materi genetik melalui konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sementara itu, Archaea bacteria berkembang biak melalui pembelahan biner, fragmentasi, dan pertunasan. Keenam, berdasarkan contohnya. Contoh Eubacteria adalah Escherichia coli, Lactobacillus, dan Bacillus. Sedangkan contoh pada Archaea bacteria adalah Methanobacterium, Holobacterium, dan Sulfolobus. Ketujuh, berdasarkan peranannya. Eubacteria berperan dalam proses fermentasi, penguraian bahan organik, menyuburkan tanah, dan menghasilkan antibiotik. Adapun Archaea bacteria berperan dalam produksi biogas
tanah, pengolahan limbah, dan berbagai bidang bioteknologi. Kesimpulan pada materi tersebut, Kingdom Monera merupakan kelompok organisme prokaryotik yang umumnya bersel satu atau uniseluler dan tidak memiliki membran inti. Monera terdiri atas Eubacteria dan Archaebacteria yang memiliki perbedaan pada struktur sel dan habitat hidupnya. Organisme Monera berkembang biak terutama melalui pembelahan biner serta memiliki peranan penting dalam kehidupan, baik sebagai pengurai, penghasil produk fermentasi, maupun penyebab berbagai penyakit. Oleh karena itu, Monera memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi Kingdom Monera. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan membantu dalam memahami pembahasan tentang Monera. Terima kasih atas perhatian dan